Halo semua, selamat datang kembali di channel Private Nur Istiana. Hari ini kita akan membongkar rahasia di balik kesehatan sebuah bank. Pernahkah kamu dengar tentang rasio Camel? Nah, rasio Camel itu adalah kunci utama yang digunakan untuk menganalisis sebuah kondisi keuangan bank umum konvensional. Ibaratnya, ini adalah medical check-up lengkap untuk sebuah bank. Camel itu singkatan dari apa aja sih? Yaitu kapital, asset quality, management, earnings, dan liquidity. Dalam video ini kita akan bedah satu persatu bagaimana setiap unsur Camel ini bisa memberitahu kita seberapa sehat sih sebuah bank. Penasaran? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan huruf yang pertama yaitu C untuk capital atau permodalan. Capital adalah fondasi paling penting bagi bank. Bayangkan sebuah bank itu seperti benteng, modal adalah dinding pertahanan terdepan. Tanpa modal yang cukup, benteng itu mudah roboh. Secara sederhana, modal bank terdiri dari modal inti seperti saham dan cadangan, dan modal pelengkap. Modal ini harus cukup untuk menutup seluruh resiko usaha bank. Nah, rasio wajib yang ditetapkan OJK adalah Capital Adequacy Ratio atau disingkat CAR. Ini adalah rasio kecukupan modal. CAR mengukur perbandingan antara modal bank dengan aset tertimbang menurut resiko atau disingkat ATMR. ATMR ini adalah aset bank seperti kredit yang sudah dihitung bobot resikonya. Bagaimana cara membacanya? OJK menetapkan batas minimumnya biasanya di 8%, tapi bank yang sangat sehat seringkali memiliki CAR di atas 12% bahkan 14%. Semakin tinggi CAR, semakin besar perisai pertahanan bank. Artinya, bank mampu menanggung resiko yang lebih besar dan kerugian tak terduga. Jadi, ketika Anda melihat laporan keuangan, jika CAR sebuah bank jauh di atas 8%, itu adalah sinyal yang sangat positif bagi kesehatan permodalan mereka. Selanjutnya kita masuk ke A, aset quality atau kualitas aset. Ini penting untuk mengukur seberapa besar resiko gagal bayar dari portofolio kredit yang disalurkan oleh bank. Sini kita akan ketemu istilah NPL atau non-performing loan. NPL gross adalah total kredit bermasalah, sedangkan NPL net adalah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian. OJK mewajibkan bank memiliki cadangan kerugian minimal 100% untuk aset bermasalah. Idealnya NPL harus rendah mungkin karena NPL yang tinggi menandakan banyak nasabah yang tidak bisa bayar cicilan. Bank dengan kualitas aset yang baik berarti resiko kreditnya kecil dan dana nasabah yang disalurkan sebagai kredit juga lebih aman. Berikutnya yaitu huruf M, yaitu manajemen. Unsur ini sedikit berbeda karena tidak diukur dengan data keuangan kuantitatif dalam analisis triwulan. Kenapa? Karena asumsi dasarnya setiap manajemen bank yang sudah disetujui OJK melalui uji kemampuan dan kepatuhan dianggap sudah kompeten. Mereka adalah orang-orang pilihan yang sudah teruji integritas dan kemampuannya. Jadi kita tidak akan membahas rumus di sini, tapi perlu diingat bahwa kualitas manajemen adalah pilar tak terlihat yang sangat krusial. Selanjutnya yaitu huruf E, earnings atau pendapatan dan efisiensi. Di sini kita bisa melihat kemampuan bank menghasilkan laba dan seberapa efisien operasionalnya. Beberapa rasio penting di sini adalah return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA yang mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal dan aset bank. Semakin tinggi semakin baik. Lalu ada net interest margin atau NIM yang menunjukkan pendapatan bunga bersih bank. Dan satu lagi yang penting yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rasio ini mengukur efisiensi bank. Semakin kecil BOPO artinya bank semakin efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Bank yang mampu menghasilkan laba besar dengan biaya operasional yang rendah adalah bank yang sehat dan menarik. Oke, selanjutnya kita akan membahas huruf terakhir yaitu L, liquidity atau likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu seperti saat nasabah menarik dananya. Rasio penting di sini adalah liquid asset to customer deposit. Angka idealnya sekitar 12-15%. Lalu ada loan to deposit ratio atau LDR yang membandingkan total kredit yang disalurkan dengan dana pihak ketiga. Idealnya LDR di bawah 90% agar bank tidak kekurangan dana untuk menarikkan nasabah. Bank yang liquid artinya bank tersebut memiliki cukup dana tunai atau aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kebutuhan mendadak. Ini krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah.
Setelah semua rasio dihitung dan dibandingkan dengan standar, setiap unsur C, A, M, E, dan L akan diberi nilai kredit atau skor berdasarkan kriteria yang sangat detail dari OJK atau BI. Nilai kredit ini kemudian dijumlahkan dan diberi bobot. Misalnya, aset quality memiliki bobot yang lebih besar daripada liquidity untuk mendapatkan skor komposit CAMEL. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.